Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan bahas yang lagi hangat, tapi bukan satu hal yang baru. Jadi saya akan bahas tentang topik terkait konflik Israel dan Palestina. Tapi saya akan bagikan apa yang saya peroleh dari proses mistik, dari apa yang selama ini saya dapatkan melalui proses channeling selama pencarian atau selama perjalanan spiritualitas saya hampir 20 tahun lebih. Oke, ada banyak hal yang bagi saya sendiri sulit dipercaya, tapi hati kecil saya dan nalar saya punya keyakinan pada apa yang saya dapatkan. Seperti apa? Silakan kamu simak setelah yang satu ini. Mungkin yang baru mampir di channel ini masih asing dengan istilah channeling. Jadi dari perspektif mistik, kita meyakini bahwa pikiran kita itu bersumber bukan dari level fisik. Nah, sebetulnya kalau mau dikatakan setiap kali kita proses berpikir itu men-channel. Jadi ibaratnya gambarannya seperti kita terkoneksi dengan wifi. Otak kita ibarat seperti radio atau televisi yang mengambil sinyal, kemudian mengkonstruksikan itu menjadi sebuah realitas atau informasi. Jadi siarannya sendiri tidak ada dalam otak kita, tapi bersumber di luar diri kita. Nah, apa yang saya ungkapkan di sini adalah proses panjang yang saya dapatkan dari proses channeling juga. Nah, beberapa yang ingin saya sampaikan. Ini terkait nanti ketika kalian belajar proses mistik ya, lewat meditasi mistik. Jadi ada 3 kendala ketika kita mencoba menerjemahkan atau mendapatkan sesuatu dari intuisi. Yang pertama adalah masalah objektivitas. Kenapa? Jadi ketika kita itu mendapatkan koneksi, kita mendapatkan gelombang energi, frekuensi tertentu. Apa yang bisa diterjemahkan oleh pikiran itu mengikuti bagaimana kita memberi identitas pada diri kita. Jadi ketika saya orang Kristen, ya menerjemahkan berdasarkan informasi misalnya dari sisi pandang Kristen. Kalau saya Islam, ya dari sisi pandang Islam. Kalau saya orang Indonesia, ya dari sisi pandang orang Indonesia. Nah, semacam itu. Ini kenapa waktu saya mulai ingin tahu lebih banyak tentang misteri semesta, saya diminta melepas semua identitas. Dan efeknya adalah intuisi saya terkoneksi dengan frekuensi tanpa batas. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa saya menetralisir menjadi lebih objektif, kendala berikutnya adalah penerjemahan. Jadi ruang dan waktu ini hanyalah hadir dalam kesadaran kita. Kita bukan ada dalam ruang dan waktu, tapi ruang dan waktu ada dalam kesadaran kita. Jadi kalau mau saya katakan sederhananya, kehidupan semesta itu seperti mimpi. Jadi ketika kita bermimpi, kita tidak tahu kalau itu mimpi, kecuali kita terbangun. Nah, ketika kita terbangun, artinya mimpi itu ada dalam kendali diri kita. Tapi ketika kita bermimpi, kita ada dalam kesadaran setting mimpi itu sendiri. Jadi ini yang saya katakan. Nah, kendalanya ketika kita mengakses dimensi, entah itu di masa lalu atau masa depan, kalau misalnya itu dalam rentang waktu yang sangat jauh, artinya itu sangat berbeda dengan realitas yang kita ketahui saat ini. Maka kita mendapat satu sinyal tapi susah menerjemahkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu penggambarannya. Jadi sederhananya seperti kalau kalian temukan seperti pujangga-pujangga ternama yang memberikan ramalan sampai ratusan tahun ke depan, ribuan tahun. Semua akhirnya menjadi satu bahasa-bahasa yang simbolis. Jadi misalnya nanti ketika ada burung besi, nah semacam itu. Artinya saat itu belum dikenal satu hal yang bisa terbang, belum ada pesawat terbang misalnya. Jadi penggambarannya semacam itu. Kemudian kendala yang ketiga itu, semakin kita terkoneksi pada dimensi yang makin tinggi, itu semakin abstrak. Kenapa? Karena ada satu hukum dalam level dunia spirit, bahwa dimensi yang lebih tinggi tidak boleh memberikan sesuatu jawaban yang langsung atau menunjukkan jawaban. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan misi kelahiran, si jiwa ini butuh berevolusi secara spiritual. Jadi semakin kita terkoneksi dengan dimensi yang lebih tinggi, mereka hanya memberikan semacam arahan atau cuma memancing keingintahuan kita supaya kita menemukan sendiri jawabannya, memutuskan dan memilih yang mana. Jadi tidak melanggar free will atau kehendak bebas kita. Ada satu masa di mana dalam proses perjalanan spiritual saya itu mengalami perang gaib dalam meditasi. Dikatakan aneh, ya aneh, sulit dipercaya.
percaya, tapi kadang bisa trans. Dalam arti saya merasa hanya meditasi sebentar, ternyata berjam-jam melakukan perang itu, dan badannya sakit dan lelah juga. Tapi kan saya tipikal skeptis ya. Kadang beneran paling cuma pikiran saya, susah menangkap semacam itu. Nah belakangan saya baru tahu bahwa semua apa yang saya alami dalam dunia mental saya itu memang butuh proses penerjemahan. Jadi apa yang saya alami dulu hanya sekedar simbol-simbol, gambaran yang memancing rasa penasaran untuk mencari tahu. Nah apa yang saya ceritakan sekarang tentang konflik Israel dan Palestina saya peroleh juga dari sana. Oke? Jadi kasus konflik Israel-Palestina ini rumit. Kalau mau saya analogikan, itu seperti kita melihat Australia. Gambaran orang tentang Australia ya dominasinya adalah kulit putih. Penduduk aslinya padahal adalah suku Aborigin. Nah masalahnya, ini terjadi ribuan tahun kemudian, jadi sudah tidak jelas siapa yang penduduk aslinya, kemudian siapa yang menjajah, siapa yang terjajah. Gambaran sederhananya semacam itu. Jadi ketika kita melihat konflik Israel-Palestina ini, kita akan kesulitan menelusur siapa sebenarnya Yahudi, siapa sebenarnya Israel, siapa sebenarnya Palestina, siapa sebenarnya Arab itu. Karena ini dari rangkaian panjang sebuah peradaban. Nah saya menemukan secara tidak sengaja, ini juga karena waktu saya mulai bertanya lewat channeling apa yang harus saya pelajari. Ketika saya ingin belajar tentang leluhur, saya dilarang. Saya dikatakan kamu tidak punya leluhur. Jadi saya mengikuti saja apa yang diarahkan dari koneksi saya selama channeling. Nah awalnya saya tertarik tentang Lemuria. Nah di beberapa buku Lemuria itu disebutkan banyak artefak yang terkait dengan Lemuria itu ada di benua Amerika dan di peradaban Mesir. Nah ada satu contoh yang saya temukan mungkin membuka wawasan saya untuk mencari lebih banyak. Jadi di benua Amerika itu ada 4 kepala suku. Jadi di Amerika itu sebenarnya founding fathers-nya ini adalah 4 kepala suku Indian. Keempatnya ini adalah kepala suku Red Cloud, kepala suku Geronimo, kepala suku Sitting Bull, dan yang akan saya ceritakan ini adalah kepala suku Joseph, Chief Joseph. Jadi yang menarik dari Chief Joseph ini, dia adalah kepala suku terakhir yang menyerah pada pendudukan invasi kulit putih di benua Amerika. Sewaktu dia dilucuti, dia selalu membawa tas yang ya fungsinya sebagai kotak obat lah. Dan ketika dibuka, isinya adalah artefak 3 batu. Yang menarik adalah ketika dicek umurnya, artefak ini usianya 4000 tahun dan motif tulisannya itu huruf-huruf paku sama dengan huruf yang digunakan waktu peradaban Mesir. Jadi ini tanda tanya besar. Kok bisa ya kan si Chief Joseph punya artefak itu, punya batu itu? Ketika Chief Joseph ditanya, apa ini? Dari mana kamu mendapat ini? Chief Joseph mengatakan, saya hanya menjalankan amanat dari leluhur saya untuk selalu membawa barang ini sampai titik darah penghabisan. Nah, inilah yang menarik dari sini. Artinya, Chief Joseph ini adalah pelarian dari peradaban Mesir. Nah, ini terkait nanti dengan apa yang menjadi akar konflik Israel dan Palestina. Siapa sebelumnya Israel? Siapa sebelumnya Palestina? Jadi di kitab Yahudi, Islam, atau kekristenan, Israel ini kan jadi tanda tanya. Nah, ada keterkaitan dengan posisi suku-suku Indian di benua Amerika. Kemudian saya mulai menemukan benang merah ketika saya membaca salah satu buku dari Teosofi, penjelasan tentang evolusi peradaban. Nah, di situ disebutkan bahwa Lemurian itu adalah peradaban ketiga. Peradaban 1-2-nya tidak berasal dari bumi ini. Nah, Lemurian ini yang secara ras itu menunjuk pada orang-orang yang dikatakan Negro atau Negrito. Oke. Nah, ras Lemurian ini kemudian berakhir, kemudian muncul ras keempat, Atlantean. Nah, yang Atlantean ini terkait dengan apa yang ditemukan dari artefak Chief Joseph tadi. Jadi Atlantean itu adalah ras kulit merah, orang-orang Maya, orang-orang Inka, kemudian suku asli dari Semit, kemudian Mongolia, orang-orang Cina, Jepang, kemudian Melayu, dan termasuk juga Polinesia. Nah, ini berlanjut kemudian apa yang ada dalam peradaban sekarang ini yang disebut ras Aryan. Jadi ketika peradaban
Mesir jatuh, kemudian dikatakan ada ras berikutnya yang dikatakan dari orang-orang Indus, daerah Sungai Indus, kemudian Aryan Semit, kemudian Iranian, orang-orang Iran, kemudian Celtic, Teutonic, Austral American, dan Latin American. Oke ya, jadi kesimpulannya ternyata kita ada keterkaitan. Kalau kamu orang Melayu, orang Cina, orang Mongol, orang Semit, ya kan? Jadi yang dikatakan suku Israel yang terbuang, 12 suku, itu ya kita sendiri. Nah, saya menemukan beberapa hal yang ada di internet dari ensiklopedia lama. Ada beberapa hal yang menarik terkait dengan ras manusia. Salah satu contohnya ini, kamu bisa lihat di layar. Ada ras American, ras Arktik, ras Australian, ras Kaukasian, ras European, ras Mongolian, dan ras Afrikan. Oke. Nah, kemudian kalau dari teks buku teosofi tadi, kamu bisa lihat di layar gambaran tipe ras Lemuria itu adalah orang-orang kulit hitam. Jadi ada kaitan dengan orang Aborigin, dengan saudara kita yang di Papua. Kemudian Atlantean types ini yang tadi seperti orang-orang suku Indian, orang-orang Mongol, orang Cina. Dan yang Aryan type ini yang gambaran orang-orang sebenarnya dikatakan daerah Timur Tengah. Ada semi Eropanya, ada gabung. Nah, ras Aryan ini yang kamu jumpai seperti orang-orang dari India, kemudian juga ada orang kulit putih juga sebetulnya. Kemudian ada yang menarik juga dari beberapa buku-buku lama itu juga dijelaskan ada ras Asiatik, ada ras American Indian, ada ras Afrikan atau Negro. Oke, situ ada penggambaran detail-detailnya. Nah, kalau kita bandingkan orang-orang asli, saya akan tunjukkan di layar. Jadi orang Australia asli, orang Asia asli, kemudian orang Amerika Latin, orang Filipina, orang Indian, kemudian negara India. Ini adalah potret zaman dulu tentang suku-suku asli. Kemudian ada yang menarik, kalau selama ini kita mengira yang sipit itu hanya orang-orang Cina, Mongol, ternyata orang kulit hitam juga banyak beberapa suku yang matanya sipit. Nah, nanti juga terkait kalau kita lihat motif-motif patung, seperti kalian lihat patung Gajah Mada, ya kan? Kemudian patung-patung Buddha, kenapa rambutnya keriting? Nah, ada motif-motif di sini yang terkait dengan suku-suku asli ini di peradaban yang lama. Ada hal yang menarik juga dari pembagian ras di peta, ini karya kartografer Jerman tahun 32. Di situ ada 3 ras pengklasifikasiannya, Kaukasid, Mongolis, dan Negroid. Nah, kamu bisa lihat yang Mongol itu Cina, Jepang, Tibet, Melayu, kemudian Polinesia. Kemudian yang Negroid di situ juga disebutkan Melanesia, Negrito, Australia, Dravidian. Jadi kesimpulannya, ketika sekarang konflik Israel dan Palestina itu terjadi, siapa sebetulnya Yahudi, siapa sebetulnya Israel, 12 suku yang terbuang itu ya sudah berjajaran kemana-mana. Oke, karena tadi ada kemiripan dari ritual keagamaan, kemudian dari etnologi, dari bahasa, kebiasaan, itu sama. Jadi inilah kenapa konflik itu tidak pernah bisa selesai, karena antara fakta dan realitas itu berbeda. Jadi siapa sebenarnya yang dibela itu menjadi tidak jelas. Jadi kita adalah bagian yang terusir, yang kalah. Jadi kita ini ya bisa kemungkinan adalah orang-orang suku Israel yang terbuang. Nah, ada yang menarik saya lupa di Torah atau di Talmud ya. Jadi ada di kitab disebutkan bahwa kita sempat dikacaukan bahasanya. Maka kalau kita bandingkan bahasa dari rumpun ras yang berdekatan ini, kosakatanya hampir sama. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, nah itu kenapa peradaban saat itu pencapaian arsitekturnya, bangunan megalit juga hampir-hampir sama. Piramid, motif-motif patung-patung besar, baik itu di Amerika Latin, di benua Afrika maupun di Asia, itu sama. Motif candi di Bali dengan di Maya, kemudian candi Suko dengan di Inka, sama. Satu hal yang menarik lagi, ketika kita bicara tentang konflik Israel dan Palestina ini kan adalah konflik Timur Tengah.
Padahal Timur Tengah itu sendiri di waktu yang lampau sebelum ada terusan Suez itu belum dikenal. Jadi Israel yang dikatakan pusat, nah di situ ada kota suci tiga agama. Pada prinsipnya terletak di mana? Di benua Afrika. Oke, nah benua Afrika yang kita kenal mayoritas penduduknya adalah kulit hitam. Nah tadi dari buku teosofi, kemudian dari apa yang ditemukan dengan Chief Joseph, ternyata ras yang terkait Atlantean itu sudah tersebar kemana-mana dan ada bukti keterkaitan artefak. Kemudian juga ternyata di beberapa peta zaman dulu, Ethiopia itu ada suatu kerajaan besar. Maka beberapa tokoh nabi mestinya mereka berkulit hitam. Karena dari cerita-cerita leluhur kulit hitam itu punya versi tentang apa yang juga disebut di kitab-kitab agama Samawi. Nah, Ethiopia ini dulu laut yang ada itu disebut Ethiopian Ocean, Samudra Ethiopia, sebelum sekarang diganti dengan Atlantic Ocean. Jadi inilah jejak yang hilang. Kalau kita di Indonesia kan Samudra Hindia. Jadi kenapa ini menjadi rumit? Karena ada missing link di sana dan sejarahnya sudah terkubur. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, nah bagaimana dengan Arab dan Palestina? Nah kemudian saya menemukan satu buku yang ditulis oleh orang kulit hitam, namanya Chancellor Williams. Ini dari riset 18 tahun lebih. Dia mencari jejak leluhurnya. Bukunya berjudul The Destruction of Black Civilization atau penghancuran peradaban kulit hitam. Nah dari situ Arab sebelumnya yang asli adalah kulit hitam. Kemudian dikenal pendatang, akhirnya ada istilah Arab putih dan Arab hitam. Nah menarik di sana bagaimana peradaban kulit hitam yang tinggi kok bisa jatuh. Maka ketika kita memandang konflik Israel dan Palestina itu di benua Afrika, kemudian dikatakan penduduk aslinya berhak di sini orang-orang Israel dan mereka kulit putih di benua yang mayoritas orang kulit hitam. Bagaimana ceritanya? Ini kan menarik, menjadi tanda tanya. Di buku dari Chancellor William ini dijelaskan langkah-langkah kehancuran peradaban kulit hitam. Dan sebetulnya di situ juga disebutkan mereka iri dengan orang Asia karena sampai sekarang kita masih bisa mempertahankan tradisi leluhur kita. Oke, jadi gambaran sederhananya konflik yang ada ini kita membela satu bangsa yang tidak jelas dan tindakan kita yang tidak tahu latar belakang sejarahnya seperti apa. Akhirnya kita tanpa sadar menjajah ras serumpun. Jadi ini kenapa saya waktu itu juga mencari-cari tentang konsep Soekarno dengan gerakan non-blok Asia Afrikanya. Ini kenapa Soekarno dulu ditakuti dan akhirnya harus dijatuhkan. Jadi target penjajahnya adalah Asia dan Afrika. Nah ini malah Soekarno mempelopori, menyatukan dua bangsa yang jadi target penjajahan. Makanya ya akhirnya Soekarno jatuh. Oke. Nah sekarang setelah sekian lama karena orang kehilangan jejak sejarahnya, kita sekarang berantem. Oke, kita diajarkan membenci Cina. Padahal Melayu dan Cina itu satu garis. Oke, kemudian kita membenci Arab. Adalah Arab yang sebenarnya itu juga satu rumpun. Kita membenci Israel, padahal ini yang terbuang sekarang yang sudah sampai kemana-mana ini adalah bagian yang mereka kehilangan tanahnya. Kayak jadi inilah serunya apa yang saya katakan game semesta. Oke, kita akhiri dulu videonya sampai di sini biar tidak terlalu panjang. Nanti rencana saya akan buat episode lanjutannya. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan dari proses mistik saya selama ini. Jadi ada beberapa hal yang mesti disampaikan karena kita masuk fase-fase kritis, kita akan masuk masa yang serba sulit, serba salah. Jadi ketika nanti saya sampaikan, paling tidak kita punya gambaran bersama bagaimana kita melampaui masa peralihan kesadaran. Oke, kalau kalian suka video ini, kita akan berikan like. Kalian juga bisa share. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi. Selamat main jiwa.